Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melan Gitria Kalina dengan NPM E1J025079. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan morfologi tanaman saya, yaitu Solanum torfum schwarz yang biasa dikenal dengan tanaman cempoka. Nah, tanaman cempoka merupakan famili dari Solanaceae. Nah, melalui pengamatan morfologi, kita akan dapat mengetahui ciri-ciri organ tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, biji, hingga organ metamorfa dan aksesoria yang dimiliki oleh tanaman cempoka. Sebelum itu, terlebih dahulu saya akan menjelaskan klasifikasi tanaman cempoka. Tanaman ini termasuk Kingdom Plantae, divisi Magnolia Pita, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Solanaceae, genus Solanum, dan spesies Solanum torfum schwarz. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa cempoka masih memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa tanaman hortikultura yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Kesamaan tersebut dapat kita lihat dari bentuk bunga, buah, maupun struktur vegetatifnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi akar. Nah, di perakaran tanaman cempoka, kita dapat melihat bahwa sistem perakaran di tanaman cempoka yaitu akar tunggang. Fungsi akar tunggang merupakan akar yang tumbuh ke dalam tanah dan memiliki cabang-cabang akar yang lebih kecil. Fungsi utama akar yaitu untuk menyerap air, unsur hara, dan dari dalam tanah, serta menopang tanaman agar tetap tegak dan kuat. Sistem akar tunggang juga memungkinkan tanaman memperoleh air dari lapisan tanah yang lebih dalam sehingga mampu bertahan dalam kondisi lingkungan apapun. Nah, pada pengamatan ini saya tidak menemukan adanya metamorfosis atau tugas khusus akar yang berbeda dari fungsi umumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi batang. Nah, tanaman cempoka memiliki batang yang bersifat perdu atau tanaman yang mempunyai batang berkayu dan bercabang banyak namun tidak tinggi seperti pohon. Nah, bentuk batang cempoka yaitu bulat dengan permukaan yang berduri. Duri pada batang merupakan salah satu ciri khas dari batang cempoka. Nah, keberadaan duri itu berfungsi untuk perlindungan alami terhadap hewan maupun faktor lingkungan lainnya. Nah, selain itu, duri itu merupakan bentuk dari metamorfosa, yaitu duri dahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang percabangan batang. Nah, percabangan batang, pada bagian percabangan, arah tumbuh utama bersifat tegak atau erectus. Nah, percabangan yang dimiliki tanaman cempoka adalah percabangan menggarpu, karena satu cabang membelah menjadi dua yang hampir sama besar. Cabang-cabang tersebut juga tegak atau fastigiatus, sehingga tanaman terlihat rimbun dan kokoh. Pola percabangan seperti ini membantu tanaman untuk memperoleh cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi daun. Nah, di daun cempoka memiliki bentuk bulat telur atau ovatus dengan ujung daun meruncing atau acuminatus dengan pangkal daun berlekuk dan memiliki pertulangan menyirip. Nah, tepi daun berlekuk menyirip dengan daging daun yang tipis lunak atau herbaceous. Warna daun umumnya hijau hingga hijau kekuningan. Nah, daunnya termasuk daun tunggal karena tersusun tersebar pada setiap batang. Daun berperan penting dalam fotosintesis yang menghasilkan makanan bagi tanaman. Karakteristik daun ini juga menjadi salah satu ciri penting dalam
mengidentifikasi spesies Solanum torfum. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang morfologi bunga. Nah, bunga cempaka termasuk bunga yang lengkap karena memiliki benang sari dan putik. Bunga cempaka juga termasuk bunga sempurna karena memiliki mahkota, kelopak, benang sari, putik, dan juga kelamin jantan dan betinanya berada pada satu bunga. Nah, mahkota bunga cempaka itu berbentuk bintang yang berwarna putih. Kelopaknya juga berbentuk bintang. Bunganya tersusun dalam bentuk bunga majemuk karena dalam satu tangkai terdapat beberapa bunga. Bunga ini memiliki 5 benang sari yang berwarna kuning dan 1 putik yang berwarna putih. Dengan dasar bunga yang bertipe hipogen, yaitu bakal buah berada di atas bagian bunga lainnya. Keberadaan bunga sangat penting menjadi organ reproduksi generatif yang menghasilkan buah dan biji. Nah, selanjutnya morfologi buah. Setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan, bunga akan berkembang menjadi buah. Buah cempaka termasuk buah sejati karena dengan tipe buah buni, buah berbentuk bulat, kecil, dan tersusun bergerombol pada satu tangkai. Saat muda ia berwarna hijau, sedangkan matang dia berwarna kuning. Bagian dasar bunga ikut berkembang bersama buah. Buah cempaka banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang digunakan dalam berbagai masakan tradisional Indonesia. Selanjutnya, morfologi biji. Di dalam buah terdapat biji yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif. Biji cempaka itu berbentuk bulat pipih dengan warna kuning pucat hingga coklat muda. Permukaan biji halus dan keras. Jumlah daun lembaga 2 dikotil dengan tipe perkecambahannya epigial, yaitu kotiledon terangkat ke permukaan tanah saat proses perkecambahan berlangsung. Karakteristik biji ini sangat penting dalam memperbanyak tanaman menggunakan biji atau benih. Selanjutnya, organ metamorfa dan aksesoria. Organ metamorfa pada batang cempaka yaitu duri pada batang, namanya duri dahan. Terus organ aksesoria yaitu trikoma atau rambut halus yang berada di batang dan daun. Nah, trikoma itu berfungsi mengurangi penguapan serta membantu melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu. Selanjutnya, manfaat dari buah cempaka. Buah cempaka sering digunakan sebagai obat tradisional untuk membantu mengatasi katarak, sakit gigi, sakit lambung, haid tidak teratur, ambeien, panas dalam, bisul, koreng, pembengkakan, jantung berdebar, dan keracunan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.